Hai, aku mau sharing ke kalian gimana aku bisa grow up dari orang-orang yang toxic. So, I'm working, I have a good job, aku dapat kerjaan yang bagus, yang halal lah bisa dibilang kayak gitu. Dan yang gak enaknya tuh aku kerja, tapi aku merasa gak nyaman dengan pekerjaan yang aku lakukan. Aku selalu merasa aku gak nyaman dengan kerjaan itu. So, yang aku lakuin adalah tertekan. Aku merasa tertekan. Kenapa sih kerjaanku nggak beres? Kenapa sih apa yang aku lakuin itu selalu salah, nggak ada yang benar? Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Everything I do itu salah. Dan aku terpekal orang yang emang kalau kerja tuh harus salah dulu. Kayak aku membuat banyak kesalahan sampai akhirnya aku benar-benar paham dan aku melakukan itu dengan baik. Aku nggak tahu kalian tipe orang yang seperti apa, tapi aku adalah tipe yang ketika aku melakukan sesuatu itu pasti banyak banget kesalahan yang aku buat, dan orang-orang di sekitar aku itu mungkin ngerasa aku gak berguna, aku gak ahli dalam bidang yang aku kerjain, gak cocok dalam pekerjaan yang aku lakukan. Maybe they think so, but aku ngerasa hal itu sering terjadi sama aku. Orang-orang selalu berkomentar apa yang aku lakukan itu adalah salah. Sampai akhirnya aku buka kayak motivasi gitu di YouTube, di sosial media yang aku temukan, yang aku punya juga. Itu aku cari banyak banget referensi motivasi buat diri aku sendiri. Ya apa caranya biar aku gak kepikiran, saya gak stres gitu loh kalau misalnya ngeliat apa yang aku kerjakan itu gak selesai. Ujung ke ujung aku nemuin banyak kata-kata motivasi di sosial media, dan it's really helping me buat mental aku juga ya. Dan di sini aku mau bagiin gimana caranya kita bisa keluar dari toxic people. At least ketika kita kerja, ketika kita doing something, kita nggak stres, kita nggak ngerasa kayak yang aku ngerasain tadi, selalu ngerasain salah. Yang pertama adalah kita harus tetap tenang. This is very important for us. Setiap kali apa yang aku lakuin aku ngerasa salah ya kan, dan yang aku lakukan adalah tenang. Ini trik aku buat ngerasa lebih tenang, dan itu membuat aku lebih baik. Kenapa aku bilang lebih baik? Setiap kali aku ngerasa panik, setiap kali aku merasa down, aku bilang, dia ya tenang, kamu bisa ngelakuin hal ini. Even aku udah kayak ngerasa, aduh kok salah terus, kok aku dimarahin terus, tapi setiap kali aku ngelakuin ini, aku tahu, aku bilang ke diri aku bisa lakuin ini. Ya walaupun mungkin ada beberapa hal yang kayak sering salah lah, teledor lah, tapi aku belajar di hati aku ketika aku menghadapi segala sesuatu, aku pengen tenang, aku pengen selesaikan itu dengan hati yang tenang, hati yang gak panik. Dan itu benar-benar ngebantu. Kenapa aku bilang kita harus tenang? Karena ketika kita ngambil banyak emosi, itu menguras diri kita, itu menguras pikiran kita, itu menguras energi kita, sehingga ketika kita panik, hal-hal kayak gitu tuh yang tadinya nggak gede-gede banget, tiba-tiba tuh kayak, wah
aku harus gimana, apa yang aku lakukan ini sudah salah gitu. No, tapi cobalah buat tenang, dan ini benar-benar ngebantu aku nggak tahu kalian tipe kalau orang yang mungkin di luar sana, aku gak bisa tenang kalau udah ngadapin hal kayak gini, aku pasti panik. Itu kayak aku juga orangnya panik kan, gak bisa yang langsung oke, aku akan set, no, I cannot do that. But aku belajar buat tenang, it's really helping me. Yang kedua, ini benar-benar perlu buat dicatat. Terus lakukan apa yang menurut kalian itu pekerjaan kalian itu, lakukan terus gitu. Lakukan terus pekerjaan kalian, do your best, lakukan terbaik yang bisa kalian bikin. Terkadang keteledoran itu memang sering terjadi. Kalau kalian ngerasa kalian selalu teledor, kalian selalu aku selalu salah, dicatat. Oh, aku mungkin salah di area ini, oh mungkin aku kurang bagus di area ini. Sama kayak gimana ya, mungkin orang-orang di sekelilingku pikir kamu selalu salah di area ini, selalu terlalu di area ini. Besok ketika kamu ngerajain hal itu, fokusin, usahakan untuk hal itu diingat baik-baik. Bila perlu kamu bikin notes biar kamu tuh selalu ingat kayak gitu. Aku selalu bikin notes di HP aku karena aku tahu keteledoran aku selalu di bagian itu. Notes ini, catatan kecil ini selalu aku buat dan selalu buat aku ingat. Hal itu kenapa? Ini ngebantu aku buat hal-hal yang emang aku selalu salah di bagian itu. Ya, mungkin ini hal kecil yang bisa ngebantu kalian. Mungkin kalian bisa tulis di HP kayak aku, atau mungkin kalian buat catatan di buku kecil yang segini. Mungkin itu bisa biar lebih enak. Fokus ke diri kalian, lakukan yang terbaik buat diri kalian. At least ketika kalian fokus dengan pekerjaan kalian, ketika keep fokus dengan satu kerjaan yang kalian lakukan, hal-hal negatif di pikiran kalian, hal-hal negatif dari orang-orang di luar sana tuh bakal mental sendiri. Kenapa aku bilang kalian harus fokus dengan diri kalian? Ingat bahwa kenapa kalian ngerjain itu. Ingat bahwa motivasi awal ketika kalian ngambil kerjaan itu, ketika kalian ngambil posisi itu, ketika kalian melakukan pekerjaan itu, kalian ngelakuin itu bukan buat orang yang di sana, tapi kalian ngelakukan itu buat value kalian, buat value-nya kita ngerjain itu karena kita tahu bahwa oh ya, I want to working here, I want to get a good value in myself. Like, keep fokus, terus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai fokus kita hilang. Emang mungkin terkadang kayak tiba-tiba keselip gitu, entah gimana ya, keselip dalam arti kayak tiba-tiba ada aja pikiran-pikiran negatif, ada aja orang-orang di sekeliling kita yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi mau gak sama-sama belajar buat fokus? Kuncinya cuma itu aja, do your best, fokus dengan diri kita dan tetap tenang. Kenapa aku bilang 3 hal ini penting? Karena kalau kalian sendiri gak kuat, kita sendiri gak kuat, kita akan jatuh, kita akan benar-benar yang gak bisa apa-apa. Dalam arti setiap kata-kata negatif itu emang benar-benar masuk ke diri kita, masuk ke pikiran kita bahwa oh ya, aku emang gak bisa apa-apa. No, jangan kayak gitu. Tapi berpikirlah bahwa aku bisa kok, cuman emang kebetulan di posisi ini aku gak bisa. Emang selalu di area itu aku pasti salah, aku butuh proses. Ya, kita butuh proses. It's okay buat kesalahan yang sering terjadi. It's okay
selalu dibuat kesalahan. Setidaknya ketika kamu sudah mau berhasil, kamu sudah selesai di garis finish, kamu kesalahan itu sudah habis. Ingat gak sih kalau misalnya aku lupa itu McDonald, orang pertama kali bikin McDonald atau KFC, aku lupa, yang produk makanan cepat saji, dia bikin makanan itu nggak sekali dua kali lo baru sukses, tapi berulang kali dia bikin kesalahan itu sampai akhirnya dia berumur yang sudah setengah abad, tapi dia sukses di usia dia yang sudah menjelang dari sini. Aku bilang aku mau ngabisin semua kesalahan aku mau ngabisin semua kesalahan aku yang aku bikin, keteledoran aku mau habisin jatah keteledoran aku. That's what you have to say to yourself. Katakan itu ke diri kalian. Aku bikin kesalahan, it's okay, keep trying your best. Ini hal-hal yang perlu aku merasa kayak perlu diingat. Aku pengen sharing ini karena aku merasa mungkin di luar sana ada orang-orang yang seperti aku. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang ngerasa orang sana kok mereka kok lebih oke, mereka kok lebih maju, mereka kok dapat kerjain hal-hal yang bagus, sementara aku enggak. No, your time is not now. Waktu kamu bukan sekarang. Apa yang kamu lakuin bukan sekarang, tapi nanti. This is not your time. That's what I want to say. So yeah, just focus. Kenapa ini penting? Ini penting banget buat diri kita. Gak cuma tentang orang di luar sana, gak cuma tentang pekerjaan yang kita lakuin, tapi beberapa hal di hidup kita itu perlu hal ini. Gak cuma sekali dua kali, tapi berulang kali. Bahkan itu sering terjadi di kehidupan kita. I just want to sharing. Aku cuma mau sharing pengalaman aku pengen bagiin dalam kurang. Aku berharap kalian dapat sesuatu dari pelajaran ini, dari pengalaman aku. Thank you.